Pertemuan di tengah hujan yang mengubah segalanya. Hujan turun tanpa peringatan sore itu. Bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang membuat jalanan kota mendadak sunyi, seolah semua orang memilih bersembunyi dari dunia. Di dalam mobil hitam mengilap, seorang pria paruh baya duduk diam. Setelan jasnya rapi, jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Ia dikenal banyak orang sebagai sosok yang nyaris tak pernah salah langkah, seorang miliarder yang hidupnya selalu terencana. Namun sore itu, pandangannya terhenti. Di tepi jalan yang becek, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, seorang wanita berjalan tertatih. Bajunya tipis, basah kuyup. Di dadanya, ia menggendong seorang bayi kecil yang terbungkus kain lusuh, melindunginya dari hujan dengan tubuhnya sendiri. Mobil itu melambat. Pria di dalamnya menoleh lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu di wajah wanita itu, bukan meminta, bukan mengeluh, melainkan tatapan lelah yang tetap bertahan. "Ayah, kita berhenti." Suara dari kursi belakang memecah keheningan. Pria itu tidak langsung menjawab. Di luar, hujan semakin deras. Wanita itu hampir terjatuh, tapi ia segera memeluk bayinya lebih erat. Tidak ada yang menolong. Orang-orang berlalu begitu saja. Pria itu menggenggam tangannya sendiri. Ia tahu, satu keputusan kecil saja bisa mengubah hari seseorang. Tapi ia juga tahu, setiap keputusan punya konsekuensi. Mobil berhenti. Dan tanpa ada yang menyadari, momen singkat di tengah hujan itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang esok harinya mengguncang banyak orang di media sosial, bukan karena kekayaan, melainkan karena satu pilihan yang tak terduga. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Mengapa keputusannya justru membuat banyak orang terdiam? Jawabannya belum hari itu. Dunia yang selalu berjalan sesuai rencana. Nama pria itu adalah Arka Wijaya. Bagi banyak orang, namanya identik dengan kesuksesan. Ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol, perlahan, disiplin, dan penuh perhitungan. Media sering menyebutnya sebagai miliarder sederhana, karena ia jarang tampil mencolok meski mampu membeli apapun yang ia mau. Pagi hari Arka selalu sama. Bangun tepat waktu, membaca laporan sambil menikmati kopi hangat, lalu berangkat ke kantor dengan rute yang hampir tak pernah berubah. Hidupnya rapi, teratur, dan aman. Ia tinggal di rumah luas yang tenang, namun terasa sepi. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Arka membesarkan putrinya seorang diri. Anak itu adalah satu-satunya alasan Arka masih pulang lebih awal setiap malam. Bagi ayah, cukup kalau hidup berjalan baik-baik saja, ucapnya suatu kali. Dan memang, semuanya tampak baik-baik saja. Perusahaannya berkembang. Reputasinya bersih. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi adil. Dunia Arka seperti bangunan kokoh, tidak mudah goyah oleh apapun. Sampai sore hujan itu datang. Sampai pandangannya bertemu dengan wanita dan bayi di pinggir jalan. Sejak hari itu, Arka mulai menyadari bahwa hidup yang terlalu rapi kadang membuat seseorang lupa melihat sekitar. Wanita yang berjalan melawan hujan. Nama wanita itu adalah Naya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik itu, berjalan di tengah hujan, menggendong bayi kecilnya, tanpa tahu harus kemana. Beberapa bulan sebelumnya, hidup Naya juga terasa normal. Ia bekerja di sebuah toko kecil, cukup untuk membayar sewa kamar dan kebutuhan sehari-hari. Bayinya, Laras, baru berusia beberapa bulan, segalanya terasa berat, tapi penuh harapan. Namun keadaan berubah cepat. Toko tempatnya bekerja tutup. Tabungannya habis untuk biaya hidup.
Dan ketika ia harus memilih antara membayar kamar atau membeli kebutuhan bayi, ia tahu ia tidak punya banyak pilihan. Hari itu, Naya baru saja keluar dari sebuah rumah sakit kecil. Ia bukan datang untuk berobat, melainkan berharap mendapat bantuan sementara. Sayangnya, semua kamar penuh. Hujan turun saat ia melangkah keluar. Ia memeluk Laras lebih erat. "Sebentar ya, Nak," bisiknya, menahan lelah. Di tengah langkahnya, ia tidak tahu bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik kaca mobil, seseorang yang hidupnya sangat berbeda, namun sebentar lagi akan bersinggungan dengan nasibnya. Dan pertemuan singkat itu, yang terlihat biasa bagi orang lain, perlahan menyiapkan sebuah badai yang jauh lebih besar. Baik, kita lanjutkan ke episode 4, 5, dan 6, bagian konflik awal. Di sini ketegangan mulai naik, emosi makin terasa, dan satu kejadian penting mengubah arah cerita tanpa adegan kekerasan. Keputusan yang terlalu cepat. Mobil Arka berhenti tepat beberapa meter di depan Naya. Hujan masih turun deras, menimpa atap mobil dengan suara yang ritmis. Kaca jendela diturunkan sedikit. Arka memandang wanita itu, lalu bayinya yang terlelap meski bajunya basah. "Kamu mau kemana?" tanyanya pelan. Naya terkejut. Ia ragu menjawab, tapi kelelahan membuatnya jujur. "Saya belum tahu, Pak." Arka menghela napas. Dalam hidupnya, ia terbiasa mengambil keputusan besar dengan data dan perhitungan. Tapi kali ini, ia hanya punya perasaan. Ia memberikan jaket dan meminta sopir mengantar Naya ke sebuah rumah singgah yang ia kenal. Semuanya terasa sederhana. Aman. Selesai. Namun saat mobil kembali melaju, Arka merasa ada yang mengganjal. Ia menolong. Tapi apakah itu cukup? Tanpa ia sadari, seseorang dari kejauhan merekam kejadian itu, potongan singkat tanpa suara, tanpa konteks. Keesokan paginya, Arka dikejutkan oleh ponselnya yang terus bergetar. Sebuah video beredar luas. Di dalamnya terlihat mobil mewah berhenti, seorang wanita basah kuyup mendekat, lalu mobil kembali melaju. Potongan berikutnya menunjukkan wanita itu berdiri sendiri di tengah hujan. Judulnya singkat, tapi menggiring. "Orang kaya pura-pura menolong." Komentar datang bertubi-tubi. Ada yang membela, ada yang meragukan, ada pula yang langsung menyimpulkan tanpa tahu cerita lengkap. Arka terdiam lama menatap layar. Ia tahu, sekali cerita menyebar, kebenaran sering tertinggal di belakang. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun bisa goyah hanya karena satu sudut pandang. Sementara itu, di sudut kota lain, Naya juga melihat video itu dari ponsel pinjaman. Wajahnya memucat. Ia tidak pernah berniat menjadi sorotan. Ia hanya ingin bayinya aman. Risiko yang tak terlihat. Tekanan mulai terasa. Di kantor, rekan bisnis menyarankan Arka untuk diam. "Biarkan saja, Pak. Isu seperti ini cepat berlalu." Namun Arka gelisah. Ia tidak ingin diam jika itu berarti membiarkan orang lain disalahpahami, terutama Naya. Sementara itu, Naya menghadapi risiko yang lebih nyata. Rumah singgah tempat ia diantar hanya bisa menampungnya sementara. Jika ia tidak segera menemukan tempat tinggal dan penghasilan, ia dan bayinya harus kembali ke jalan. Ia mulai merasa keputusan Arka, meski baik, belum menyelesaikan apapun. Di dua dunia yang berbeda, Arka dan Naya sama-sama berada di persimpangan. Satu langkah salah, dan keadaan bisa menjadi jauh lebih sulit. Dan di tengah semua itu, Arka akhirnya menetapkan satu tujuan besar,
tujuan yang akan menyeretnya ke dalam rintangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tujuan yang tak bisa ditarik kembali. Arka memutuskan satu hal penting, ia tidak akan bersembunyi. Bukan untuk membela namanya sendiri, melainkan untuk memastikan wanita dan bayi itu benar-benar aman. Ia meminta asistennya mencari tahu keberadaan Naya dan kondisi rumah singgah tempat ia tinggal. Saat akhirnya Arka datang berkunjung, Naya terkejut. Ia tak menyangka pria yang hidupnya begitu jauh dari dunianya mau datang langsung. "Saya tidak ingin kamu merasa sendirian," ucap Arka. Namun niat baik tidak selalu disambut mudah. Naya ragu. Ia takut bantuannya hanya akan menambah masalah, apalagi setelah video itu viral. Arka pulang dengan satu kesadaran, menolong tidak cukup dengan niat, tapi harus dengan keberanian menghadapi konsekuensi. Rintangan dari dalam dan luar. Arka mulai membantu Naya mencari pekerjaan yang layak dan tempat tinggal sementara. Ia melibatkan yayasan sosial yang selama ini jarang ia sentuh langsung. Namun masalah muncul. Beberapa mitra bisnisnya mempertanyakan langkah Arka. Mereka khawatir citra perusahaan akan terdampak jika isu ini terus berlanjut. Tekanan datang halus, tapi konsisten. Di sisi lain, Naya merasa rendah diri. Ia terbiasa berjuang sendiri. Bantuan besar justru membuatnya takut dianggap tidak mampu. "Pak, saya tidak ingin hidup dari belas kasihan," katanya lirih. Arka mengangguk. Ia mulai memahami bahwa membantu berarti menguatkan, bukan mengambil alih. Harapan yang hampir padam. Upaya Arka menemui jalan buntu. Pekerjaan yang ditawarkan tidak cocok dengan kondisi Naya yang harus merawat bayi. Tempat tinggal sementara penuh syarat. Sementara itu, komentar negatif di media sosial belum reda. Arka mulai lelah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak punya kendali. Naya pun berada di titik rapuh. Malam hari ia memandangi bayinya yang tertidur, bertanya dalam hati apakah ia mampu memberi masa depan yang lebih baik. Hujan kembali turun malam itu, mengingatkan mereka pada pertemuan pertama. Dan harapan yang sempat tumbuh, perlahan terasa menjauh. Langkah yang dipertanyakan semua orang. Arka mengambil langkah berani. Ia menawarkan Naya untuk ikut program pelatihan kerja yang didanai perusahaannya, program yang biasanya hanya untuk karyawan pilihan. Keputusan itu memicu perdebatan. "Ini terlalu jauh, Pak," kata salah satu direksi. Bagi Arka, ini bukan soal citra. Ini soal tanggung jawab sebagai manusia. Namun ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat segalanya runtuh, bagi dirinya, bagi Naya, dan bagi bayi kecil itu. Tujuan sudah ditetapkan. Jalan di depan penuh risiko. Dan tanpa mereka sadari, semua usaha ini akan segera diuji dengan kegagalan terbesar. Saat segalanya mulai runtuh, program pelatihan yang diharapkan menjadi jalan keluar justru menemui hambatan besar. Beberapa pihak mempertanyakan kelayakan Naya. Bukan karena kemampuannya, melainkan karena statusnya yang dianggap bermasalah oleh opini publik. Isu lama kembali diungkit, video itu kembali dibagikan dengan sudut pandang yang semakin menyudutkan. Arka mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam oleh kebisingan komentar. Akhirnya, keputusan berat diambil oleh manajemen, program itu dihentikan sementara. Naya menunduk saat mendengarnya. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin memang sampai di sini saja," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan dari kritik manapun. Pilihan untuk mundur. Tekanan kini datang bertubi-tubi. Investor meminta klarifikasi. Media menunggu pernyataan.
Beberapa orang terdekat menyarankan Arka untuk menarik diri sepenuhnya dari keterlibatan ini. "Bapak sudah berbuat cukup," kata mereka. Arka pulang lebih larut dari biasanya. Di rumah, ia memandangi foto lama istrinya bersama putrinya saat masih kecil. Ia teringat masa ketika ia juga pernah merasa sendirian, bingung, dan butuh uluran tangan. Sementara itu, Naya bersiap meninggalkan rumah singgah. Waktu tinggalnya habis. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tidak ingin terus merepotkan siapapun. Malam itu, dua orang yang terhubung oleh hujan kembali diuji oleh keheningan. Satu pilihan terakhir. Arka akhirnya menyadari satu hal. Selama ini ia berusaha menolong tanpa sepenuhnya membuka diri. Ia selalu berada di balik sistem, yayasan, dan prosedur. Aman. Berjarak. Kini hanya tersisa satu pilihan yang paling sulit sekaligus paling jujur. Ia harus berbicara langsung kepada publik. Bukan sebagai miliarder. Bukan sebagai pemimpin perusahaan. Melainkan sebagai manusia biasa. Keputusan itu berisiko besar. Jika salah bicara, dampaknya bisa permanen. Namun jika ia diam, Naya dan bayinya akan kembali terpinggirkan. Arka menutup matanya sejenak. Kalau bukan sekarang, gumamnya, kapan lagi? Keheningan sebelum jawaban. Hari itu, Arka berdiri di hadapan kamera sederhana. Tanpa naskah panjang. Tanpa latar mewah. Ia menceritakan semuanya, apa yang ia lihat di tengah hujan, apa yang ia rasakan, dan mengapa ia memilih untuk tidak berpaling. Ia tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, "Jika kita punya kesempatan untuk menolong, lalu memilih berhenti karena takut dinilai, maka kita sedang mengajarkan dunia untuk saling menjauh." Video itu diunggah. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi publik. Tidak ada yang tahu apakah langkah ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuk segalanya. Arka menutup ponselnya. Naya memeluk bayinya erat. Mereka hanya bisa menunggu. Suara yang didengar banyak hati. Beberapa jam setelah video Arka diunggah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Komentar mulai berubah arah. Bukan pembelaan kosong, melainkan cerita-cerita serupa dari orang-orang yang pernah ragu untuk menolong karena takut dinilai. Banyak yang mengaku tersentuh oleh kejujuran Arka. Media yang sebelumnya diam mulai menampilkan sudut pandang baru. Bukan tentang kekayaan, melainkan tentang pilihan manusiawi di tengah hujan. Sementara itu, Naya menerima pesan dari sebuah komunitas ibu dan anak yang menawarkan bantuan nyata, bukan uang semata, tapi dukungan dan kesempatan. Untuk pertama kalinya setelah lama, Naya menangis lega. Langkah kecil yang mengubah arah. Arka tidak berhenti di situ. Ia membuka kembali program pelatihan dengan format baru, lebih inklusif dan fleksibel bagi para orang tua muda. Kali ini, keputusan itu didukung oleh banyak pihak yang sebelumnya ragu. Naya bergabung kembali, bukan sebagai penerima belas kasihan, melainkan sebagai peserta yang dihargai. Ia belajar, berlatih, dan perlahan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Bayinya selalu berada di dekatnya, menjadi pengingat alasan ia terus bertahan. Arka menyadari, membantu seseorang bangkit tidak selalu tentang hasil besar, tapi tentang kesabaran menemani proses. Hujan yang kini terasa berbeda. Beberapa bulan berlalu. Naya kini tinggal di tempat sederhana namun hangat. Ia bekerja secara mandiri dengan keterampilan barunya. Hidupnya belum mewah, tapi stabil. Suatu sore, hujan kembali turun.
Arka berdiri di dekat jendela kantornya, memandang jalan yang basah. Ia teringat pertemuan pertama mereka. Kali ini, hujan itu tidak lagi terasa berat. Naya mengirim pesan singkat. "Terima kasih karena Bapak tidak berhenti." Arka tersenyum. Ia tahu, keputusannya kala itu bukan hanya mengubah hidup Naya, tapi juga mengubah cara ia memandang dunia. Viral yang sesungguhnya. Beberapa waktu setelah semuanya mereda, orang-orang masih membicarakan kisah itu. Namun bukan lagi soal siapa Arka Wijaya atau berapa besar hartanya. Yang benar-benar menyebar adalah pesan sederhana, bahwa kepedulian tidak selalu sempurna, tapi selalu berarti. Banyak orang mulai membagikan ulang video Arka, bukan sebagai pembelaan, melainkan sebagai pengingat. Sekolah, komunitas, dan keluarga membicarakannya sebagai contoh keberanian memilih empati. Arka menyadari satu hal penting, yang viral bukan keputusannya, melainkan dampak dari kejujuran. Perjalanan yang mengubah banyak kehidupan. Naya kini sering diminta berbagi cerita. Bukan sebagai sosok yang dikasihani, melainkan sebagai ibu yang bertahan dan terus belajar. Ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang sama. "Saya tidak diselamatkan oleh satu orang kaya. Saya dikuatkan oleh satu orang yang memilih peduli." Arka tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa, namun ada yang berubah. Ia kini lebih sering turun langsung, mendengar, dan hadir tanpa jarak. Putrinya suatu hari berkata, "Ayah, sekarang ayah kelihatan lebih bahagia." Arka tersenyum. Ia tahu alasannya. Hujan, pilihan, dan harapan. Tidak semua hujan membawa cerita besar. Tidak semua pertemuan mengubah hidup. Namun kadang, di tengah hujan deras, kita diberi satu kesempatan kecil untuk berhenti, melihat, dan memilih. Pilihan Arka hari itu mungkin terlihat sederhana. Tapi dari satu keputusan kecil, lahir harapan, keberanian, dan perubahan. Cerita ini bukan tentang miliarder. Bukan pula tentang viral. Ini tentang manusia yang memilih tidak berpaling. Dan mungkin, setelah mendengar kisah ini, saat hujan berikutnya turun, kita pun akan memilih hal yang sama. Tamat.